Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berjuang sejak awal untuk kemerdekaan dan ikut mendirikan Republik ini, serta berkiprah setelah Indonesia merdeka untuk membangun NKRI ini menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Sangat menyambut baik dan memberi apresiasi pada setiap proses demokrasi, khusus untuk Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak itu merupakan proses demokrasi yang dalam fase setelah kita reformasi itu merupakan proses demokrasi yang sangat dinamis. Mungkin dalam sejarah Republik Indonesia, pada era inilah demokrasi kita menjadi demokrasi yang sangat terbuka. Karena itu proses politik demokrasi ini perlu kita apresiasi. Tetapi tentu saja bahwa demokrasi yang sangat terbuka ini plus minus ya di dalam kehidupan kebangsaan kita. Pilkada serentak itu merupakan proses demokrasi untuk menghasilkan para pimpinan daerah atau kepala daerah yang diharapkan oleh rakyat membawa kemajuan bagi daerahnya, sekaligus juga menjadi penopang utama bagi tegaknya Indonesia sebagai negara yang maju, adil, makmur, bersatu, berdaulat. Karena itu kami mengimbau, mengajak agar jadikan proses Pilkada Serentak ini sebagai usaha kolektif kita sebagai bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur, sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa. Dan Pilkada Serentak harus menjadi tonggak baru bagi usaha mewujudkan cita-cita nasional itu di daerah masing-masing, sehingga daerah itu menjadi wilayah Indonesia yang lebih berkembang pesat menjadi daerah yang berkemajuan. Yang kedua, kami juga berharap bahwa Pilkada Serentak itu merupakan proses demokrasi yang membawa suasana damai, suasana yang kondusif, menyebar nilai-nilai kebaikan, juga semangat untuk hidup rukun dalam perbedaan dan membawa pada kemajuan dalam spirit gotong royong dan kebinekaan. Nah, prinsip gotong royong dan kebinekaan ini tidak boleh lepas dari semangat kita berdemokrasi. Seraya dengan itu, kami menyampaikan pesan juga agar dihindari proses politik demokrasi yang menghalalkan segala cara, politik uang, melanggar hukum dan ketertiban sosial, serta menyalahi prinsip-prinsip demokrasi, sehingga Pilkada Serentak tidak mencederai proses reformasi dan demokrasi yang
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, yang ketiga, kami berpesan agar kontestasi demokrasi dalam pilkada serentak itu betul-betul berlangsung sehat, mengikuti aturan bermain secara taat azas, serta menjadikan proses demokrasi itu betul-betul berkualitas, tidak sekedar merupakan proses demokrasi prosedural. Dan karena itu juga kita berharap jangan sampai pilkada serentak itu kemudian mencederai demokrasi dengan melahirkan sisa-sisa politik dan kontestasi yang bersuasana kerusuhan, perseteruan, adu domba, fitnah, hoax, ya. Dan hal-hal yang membawa pada rusaknya kebutuhan kita sebagai bangsa. Kita sering menyaksikan bahwa kontestasi politik itu di satu pihak merupakan satu proses demokrasi yang menghasilkan kepala-kepala daerah untuk pilkada yang legitimate secara politik dan konstitusi, tetapi juga sering menyisakan persoalan-persoalan di kemudian hari karena prosesnya tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mencederai proses demokrasi itu sendiri. Nah, karenanya bagi mereka yang nanti memenangkan pilkada, maka kemenangan itu harus dijadikan amanah yang luhur dan tidak perlu kemudian pesta pora kemenangan yang membuat pihak yang kalah lalu punya perasaan teralienasi. Sebaliknya, kita juga berharap bagi mereka yang kalah dalam proses kontestasi itu untuk menerima dengan jiwa yang besar, lapang hati, dan sebagaimana permainan itu ada yang menang, ada yang kalah, adalah hal yang wajar. Tidak perlu kemudian memercikan suasana permusuhan, kemudian kalau ada ketidakpuasan tempuh proses politik dan hukum yang demokratis, dan jangan sampai ada anarki. Terlalu mahal harganya bagi Indonesia ketika kita pilkada kemudian berujung dengan anarki dan proses politik yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Yang terakhir, kami berharap bahwa pilkada dan proses kehidupan kita berbangsa bernegara itu semestinya juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang krusial di tubuh bangsa ini. Kita punya agenda soal kesenjangan sosial yang sangat berat sebenarnya, karena memerlukan tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang politik, ekonomi, budaya. Kemudian kita punya persoalan-persoalan yang menyangkut ekstremisme dalam berbagai dimensi yang tentu ini harus kita hadapi dengan seksama. Kemudian kita juga menghadapi persoalan yang menyangkut penggunaan sumber daya alam yang mestinya dihikmatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan hajat hidup rakyat, tetapi sering dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian juga ada persoalan-persoalan baru yang muncul tanpa kita rencanakan, seperti sekarang ada virus corona dan sebagainya, bencana alam,
Nah, persoalan-persoalan ini harus menjadi komitmen bagi para kontestan dalam pilkada bahwa mereka hadir dan berkontestasi itu untuk menyelesaikan masalah bangsa, masalah masyarakat, masalah rakyat, bukan untuk menambah beban masalah. Saya percaya kalau semua punya itikat baik untuk menjadi kekuatan problem solving, maka insya Allah pilkada serentak ini akan membawa kemaslahatan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan tentu sebagai umat beriman, saya menghimbau agar dalam kontestasi apapun dan kehidupan kebangsaan, baik di bidang ekonomi, politik maupun budaya, keagamaan dan dimensi lainnya, hendaknya rakyat Indonesia termasuk para elitnya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan takwa sehingga menjadi landasan etik untuk kita berkontestasi politik maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya Allah kalau semua nilai-nilai luhur itu kita junjung tinggi bersama, kalau toh ada masalah, kita akan bisa menyelesaikannya secara dewasa dan bermanfaat. Itulah pesan-pesan dan tausiah kebangsaan yang kami sampaikan menghadapi Pilkada serentak 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.